pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan baik selalu. Tetap semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar subtematika muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak akan belajar tentang deklamasi. Apa itu deklamasi? Sudah siap ya anak-anak? Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Nah, saat membaca puisi, biasanya sedikit waktu untuk mengambil nafas. Waktu untuk mengambil nafas itu disebut jeda. Untuk itu, kita memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Berikut adalah beberapa tanda jeda saat membaca puisi. 1. Tanda garis miring 1. Tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi tanda koma. 2. Tanda garis miring 2. Tanda ini berarti berhenti agak lama atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. 3. Tanda garis miring 3. Tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasa digunakan pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, berikut langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi. 1. Memahami puisi. 2. Memberikan tanda jeda yang sesuai. 3. Memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Intonasi sendiri berarti tinggi rendah nada. Kemudian tempo itu berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Kemudian irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Kemudian pelafalan. Pelafalan berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Nah, anak-anak, kalian telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan tanda jeda yang tepat saat mendeklamasikan puisi. Selain pelafalan, intonasi,
dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui makna atau isi puisi. Pada saat mendeklamasikan puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila puisinya harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu ekspresi yang sama saat berdoa. Jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata berbinar dengan jauh menerawang. Masih semangat ya anak-anak? Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. 2. Sebutkan judul dan nama pengarang puisi. 3. Jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi. 4. Bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat. 5. Bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan. 6. Puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan terlebih dahulu. 7. Ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Kalian dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan temanmu atau saudara di rumah. Nah, setelah kalian melafalkan puisi, anak-anak bisa menjiwai puisi dengan menempatkan diri anak-anak sebagai bagian dari puisi tersebut. Nah, anak-anak, di antara cita-cita yang ada adalah menjadi peternak. Adakah di sini yang ingin menjadi seorang peternak? Untuk menjadi seorang peternak, tentunya harus ada hewan yang dipelihara. Contohnya bisa sapi, ayam, ataupun kambing. Hewan-hewan tersebut merupakan makhluk hidup yang perlu dilestarikan. Hewan ternak yang sehat dapat dipengaruhi oleh sumber pakan dan lingkungan yang sehat pula. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Selain hewan ternak, ada juga jenis hewan dan tumbuhan yang langka. Berikut beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Antara lain, sering diburu, kemudian membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Untuk tumbuhan, biasanya dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Kemudian sulit berkembang biak. Berikut beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Sedangkan pembudidayaan adalah
memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. 3. Pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan atau tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian ex situ dan in situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Sedangkan pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dengan baik. Tetap semangat, jangan lupa sholat 5 waktu, murojaahnya untuk dibaca, dan jangan lupa cuci tangan, pakai sabun ya anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.